Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Ulama'ul kiramil afadil, hadratul muhtaramin, hadratul muhtaramat, ashabi jami' ansor rahimakumullah, wonten panglasanipun sedaya para alim, para ulama, sedaya para kiai, para sepuh khuson sepuh NBC Suryatan Watan Fidyatan ingkang tansah kita mulyakaken, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kami cintai dan kami banggakan, semua pemirsa channel YouTube Bicara Ansor Street Dakwah Ansor PAC Candoto yang kami muliakan dan kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, yang mana kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini mengkaji kitab salaf, yang mana kita akan sajikan ya kitab Aqidatul Awam dengan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok yaumul kiamat. Semoga kita semua, khususnya yang menyaksikan channel YouTube PAC Candoto dalam mengaji kitab salaf termasuk mendapatkan syafaatnya, diakui menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita buka kajian kitab salaf yang mana kita haturkan pada pemirsa YouTube yang kami hormati semua, yaitu kitab Aqidatul Awam, yaitu karangan dari Syekh Al-Imam Al-Alamah Said Ahmad Al-Marzuki, kemudian disarai dengan syarah ulama legendaris dari Indonesia, yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya kami haturkan bahwa kitab-kitab salaf yang kami haturkan selama adanya program dari jalur Ansor dan dakwah, diantaranya adalah kitab Aqidatul Awam yang kami sebagai korek pembaca, kemudian dilanjutkan dengan kitab Suratul Nasin yang dibacakan oleh beliau sahabat Taufikur Rahman. Semoga kajian kitab kedua kitab ini, yaitu kitab Aqidatul Awam dan Suratul Nasin, dengan niat tabarukan pada semua ulama salaf, terutama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Indonesia yang bernaung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, mendapatkan barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Perlu kami haturkan kemudian, yaitu bahwa kitab-kitab yang menerangkan kitab tauhid, yang mana kalau kita sebutkan kitab Aqidatul Awam adalah pedoman dasar yang telah dikaji di pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, kemudian TPQ, sudah sangat familiar. Kemudian kalau kita lanjutkan pembahasan masalah ketauhidan ala ahli sunnah wal jamaah khusus an-nahdiyah, dilanjutkan dengan kitab Kifatul Awam, kemudian ada lagi kitab yang lain karangan ulama ahli sunnah wal jamaah
yaitu kitab Jauharut Tauhid, Tijanut Durori, dan yang lain-lain. Yang mungkin para pemirsa sudah banyak mengkaji. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini PAJ Ansor PAJ Candoto bisa menyajikan dan mengaturkan kajian kitab salaf, yaitu kitab Aqidatul Awam. Semoga kesempatan berikutnya di sisinya lain bisa menyajikan kitab-kitab yang lain yang menerangkan kitab tauhid, keilmuan fikih, atau mungkin membuka ruang diskusi atau tanya jawab. Semoga bisa PAJ Candoto, khususnya sahabat-sahabat Ansor yang lain, bisa menyajikan kepada pemirsa YouTube yang kami hormati. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, kemudian kita berdoa bersama-sama dengan doa yang kami diberi oleh guru kami. Nanti bersama-sama kita membaca doa bersama-sama. Liridho kawali syafaati Rasulika Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khusima khustina wa tabarukan ya kitab Aqidatul Awam Syarihi Nurul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika kama nawwartal ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai awalan, sebagai mukadimah, mari kita lantunkan bersama-sama teman-teman sampai kita menambah berikutnya, agar supaya kita tikror besok. Kalau kitab Aqidatul Awam ini ikhtiar kita bisa hafal semua bait-bait dari kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un al basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli mumkinin tarkulli kulli mumkinin kafilihi. Mari kita tambah perbendaraan bait-bait atau nazam kitab Aqidatul Awam dengan tambahan 4 bait supaya dengan harapan penambahan bait penazaman kitab Aqidatul Awam kita lebih hafal, dan semoga di akhir khotam kitab ini kita bisa hafal semua, yaitu bait-bait nazam kitab Aqidatul Awam yang berjumlah 57. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan 4 bait ini.
arsala anbiya dhawi fadonah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadhalu malaika wal mustahilu ditu kulli wajibin fahfadni khamsina bi hukmin wajibi. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala ngutus sapa Allah ambiyaa ing pira-pira nabi dawi fatonatin kang anduweni kalimpatan bisidqi kelawan sifat temen wa tablighi lan nekaaken wahyune Allah wal amanati lan rinekso. Keteranganipun saben-saben tiyang mukallaf ugi kewajiban nekodaken sifat wajibi para rasul ingkang sekawan cacahipun inggih menika setunggal sidqun tegesipun temen boten goroh, kaping kalih amanah tegesipun rinekso saking nglampahi awisanipun pangeran. Kami nika tabligh tegesipun nekaaken dawuh-dawuh ingkang dipun perintahaken supados dipun ndugaaken dhateng umat ingkang sekawan fatonah limpat nalaripun. Tambih para anbiya ingkang sanes rusul ugi kagungan sifat wajib kados para rusul nanging sanesipun sifat tabligh. Secara singkat, bait atau nadhaman ini menerangkan bahwa seseorang diutus oleh Allah menjadi nabi atau rasul. Syaratnya ada 4. Kalau dia sudah mempunyai 4 syarat ini, maka bisa dikatakan rasul atau nabi. Nanti akan dijelaskan perbedaan rasul dan nabi itu bagaimana. Banyak fenomena akhir-akhir zaman ini, banyak yang mengaku nabi, menjadi rasul. Apakah itu termasuk dikatakan rasul nabi? Kita lihat syarat-syarat menjadi nabi dan rasul. Yang pertama, sidik, tidak pernah berbohong. Maaf kalau di zaman akhir ini banyak mengaku nabi, ternyata mempunyai sifat dusta atau bohong. Jelas itu bukan nabi atau rasul. Yang kedua, amanah. Amanah itu nanti akan diterangkan setelah ini. Kebalikan dari amanah adalah khianat. Khianat. Amanah dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan apa-apa yang didapat atau wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Ini nanti ada perbedaan antara nabi dan rasul. Singkatnya, rasul pasti nabi belum tentu rasul. Yaitu kalau rasul mempunyai sifat khusus yaitu tabligh, menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi dilaksanakan sendiri. Yang keempat, fatonah, limpat nalaripun. Limpat nalaripun itu cerdas. Nanti ada persoalan atau masalah, pertanyaan. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai sifat ummi, tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok bisa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetap tidak mengurangi fatonah atau sifat fatonahnya Nabi. Caranya, kalau saya bacakan suatu syair dari seorang ulama yang mengarang kitab Al-Burdah. Kafaka bil ilmi fil ummiyi
mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'tibi fil yutumi. Kalau kita syairkan secara lagu, kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'timi fil yutumi. Nah, kalau Maula Yasol. Syair ini menerangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ummi tapi mempunyai ilmu, ada suatu mukjizat. Walaupun dalam keadaan zaman-zaman jahiliyah. Dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Tapi mempunyai sifat fatonah. Memang pemberian dari Allah, mukjizat, suatu mukjizat dari Allah. Jadi Al-Quran, bisa kita lanjutkan. Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah melewat Jibril, itu Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka sejarahnya Nabi itu ketika menerima wahyu, beliau mempunyai banyak katib atau sekretaris di sekitarnya, yaitu para sahabat Nabi. Di antaranya banyak sahabat Utsman, sahabat Zaid, sahabat Ali yang mempunyai keahlian menulis. Jadi Nabi sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis. Nah, ini suatu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak mengurangi fatonah atau sifat fatonah atau sebagai syarat sebagai Rasul dan Nabi tersebut. Para pemirsa YouTube Rijal Ansor Yaji Candoto yang kami muliakan, nanti kita aturkan sejarah para nabi dan para rasul satu demi satu, bahwa nabi dan rasul yang kita baca dari syarah Nurul Gholam, yaitu berjumlah 124.000 orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Mungkin dari pemirsa ya 124.000, insya Allah tidak ada yang hafal. Kemudian sebagai perasan atau kemudahan kita untuk mengenal Nabi dan Rasul, 124.000 diperas lagi, diringkas lagi menjadi 313 Nabi dan Rasul. Nah, ini insya Allah panjenengan semua kalau ingin mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul semuanya yang berjumlah 313, panjenengan sangat dapatkan keterangannya di salah satu kitab syarahnya Imam Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani, yaitu yang berjudul Thimarul Yani'ah, kitab Thimarul Yani'ah yang menjadi syarah kitab Riyadul Badi'ah. Semoga panjenengan semua bisa melihat sendiri, mengkaji sendiri. Banyak di sini disebutkan nama-nama Nabi Rasul yang berjumlah 313. Saya bacakan sedikit dari keterangan kitab Riyadul Badi'ah syarahnya. Faman kataba asma'ahum wa wadu'aha fi baitihi aw qara'aha aw hamalaha ta'ziman lahum wa takriman li zawatihim wahtaramu wahtiraman li nubuwatihim wasimdadan min himamil aliyah aw kamakon. Mana ini disebutkan siapapun yang menulis nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 313 dan meletakkan di rumah atau membacanya dan membawa sebagai
ta'ziman atau memuliakan nama-nama beliau, para nabi dan rasul yang berjumlah 313, maka ada wa fataha alaihi abwabal khairat, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dan turunnya rahmat dan barokah, dan dijauhkan dari semua keburukan. Ini jangan bilang mobil itu ini bukan ijazah, tapi ya semoga bisa dikaji sendiri, dibaca sendiri. Kita nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah 313 ini semoga bisa menjadi perbendaharaan kajian kitab-kitab salaf yang mana disebutkan bahwa karangan karya beliau ulama kita semakin Nawawi banyak sekali. Di antaranya syarah Yadul Badi'ah, syarah Aqidatul Awam, syarah Takrib, syarah Berjanji, yang masyari adalah Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani. Mungkin dari itu keterangan ini bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita lantunkan supaya kita tekrar lagi harapan kami, semoga kami sebagai korek dan panjangan story sebagai pemeriksa, para mustami hadirin bisa saling menghafal nadhoman atau kitab Aqidatul Awam sebagai penutup kajian pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama membaca bait-bait, semua kita mendapatkan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahata wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa badu falam bi wujubil ma'rifah wajibil lillahi isrina sifah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un al basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantalimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun bi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin fahfan li khamsina bi hukmin wajibi. Terima kasih. Mari kita tutup kajian pada kesempatan ini dengan baca doa bersama-sama Syaikhul Istighfar. Kita titipkan kajian ilmu kita pada kesempatan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita inginkan mengingat ilmu yang kita dapatkan pada kajian pada kesempatan ini, kita dikembalikan lagi hafalan kita, kefahaman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qarduhu ma hafidhuhu wa ma fahimtuhu farduduhu ilayya inda hajati ilahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Banyak kesalahan dalam baca pada kesempatan kali ini, kami sebagai korek minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.